terus beri pertolongan dan jaga hatiku agar selalu bersinar meniru Tuhan, bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus. Kalau aku Tuhan taliling ngoluki soko di surga endek karena kapuhani Parsinonda Lidoni Igil ni Yesus Toto Parsinonda Kanondang doa tutu. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika ada perjumpaan, maka ada perpisahan. Ini adalah hari terakhir saya membawakan renungan harian di HKBP Resort Rawalumbu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang akan kami tinggalkan. Karena kami akan segera melayani di HKBP Lubuk Baja Resort Batam. Dan kiranya sukacita dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menjadi sukacita kami. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di Kota Bekasi adalah Allah juga yang akan memberkati kita di mana saja, termasuk nanti saya di Kota Batam. Dan apabila ada perkataan yang salah dalam persekutuan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, atau ketika kami melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan, kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari diberikan Tuhan kemampuan untuk mengampuni dan memaklumi sesuatu yang salah dari ucapan kami atau perkataan kami atau dari cara kami melayani tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Kalau ada umur yang panjang, pasti kita bisa akan bertemu lagi. Atau kalau ada kesempatan, kita mungkin akan dipertemukan Tuhan kembali dalam sukacita. Salam bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sampai berjumpa mungkin di lain waktu. Dan terima kasih telah mendukung kami di tengah-tengah pelayanan. Memang kami melayani di HKBP Kemang Pertama Resort Rawalumbu. Tapi kami sungguh bersuka cita bisa bersekutu, bisa berkenalan, bisa melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ini adalah karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, yaitu dari Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hal memberi adalah hal yang sangat diregangkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya. Kalau ada pada kita, ada baiknya juga kita memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena ternyata Tuhan memberikan berkatnya kepada kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan supaya berkat itu kita tampung semuanya dan tidak ada mengalir kepada orang lain. Itu tidak baik. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan juga mengajarkan kita ketika kita memberi dengan tangan kiri. Sebaiknya tangan kanan tidak mengetahui.
Kenapa demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Supaya nantinya kita tidak mengatakan bahwa itu karena saya, itu pemberian saya, itu saya berikan kemarin, supaya kamu begini dan begitu. Namun Yesus mengajarkan kita memberi dengan tulus kepada orang-orang yang hendak kita berikan, apakah itu sedekah atau pertolongan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Supaya kita tidak mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Dan biarlah kalau kita melakukan kebaikan itu adalah karena kita menyadari Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita, dan sebagai respon kita atau sebagai tanggung jawab kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita juga harus memberikan respon yang baik kepada orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang sekitar kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, menjadi sangat penting bagi kita untuk memberikan sesuatu atau memberikan pertolongan kepada orang lain. Tapi bukan karena emblem atau karena ada motif di belakangnya yang lain-lain. Motifnya adalah karena Kristus, karena Allah sudah lebih baik. Tidak ada yang lain. Memang kalau motifnya yang lain diketahui oleh tangan kanan tadi, ya akhirnya kita akan kehilangan jati diri kita sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Justru nanti yang lahir dalam diri ini adalah bagaimana supaya orang lain mengharapkan atau orang lain memberikan balasannya atas kebaikan kita. Jadi kualitas keimanan, kualitas perbuatan dari orang Kristen bukan seperti itu lagi. Tetapi baik memberikan pertolongan kepada orang lain. Bahkan Yesus juga mengatakan bahwa apabila kita menolong orang yang lain, jangan hanya orang yang sudah menolong kita tolong. Tapi baiknya orang yang belum kita kenal, atau bahkan mungkin orang yang jahat kepada kita tolong Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Supaya orang yang tidak kenal ini tidak bisa membalaskan perbuatan kita. Biarlah Bapa yang di sorga yang memberikan atau membalaskan yang terbaik atas kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Itulah etika Kristen itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, memberikan itu adalah sesuatu yang Kristiani dan keharusan sebenarnya bagi orang-orang percaya. Karena kita sudah dikasih Tuhan lebih dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, akhir-akhir ini memang kita kesulitan membedakan manakah yang harus kita tolong. Karena semakin banyak orang sekarang ini yang harus kita tolong, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Namun, untuk itu kita diberikan Tuhan kemampuan, yaitu nurani kita. Ketika kita melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, itu penting kita tolong. Orang-orang yang membutuhkan atau instansi yang membutuhkan pertolongan itu perlu kita tolong. Memang ada cara-cara menolong, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Ada yang secara langsung, ada yang melalui pembinaan-pembinaan, dan ada yang melalui berbagai tahapan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Sehingga orang yang sebelumnya kita tolong itu akhirnya menjadi mandiri dan nantinya menjadi seorang yang menolong. Itu cara yang terbaik. Apakah kita mampu melakukan itu? Orang percaya diharuskan melakukan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jadi mindset yang hanya ditolong, itu bukanlah bagian dari kehidupan kita sekarang ini. Tapi orang Kristen, orang percaya itu, dia harus menolong dalam apapun kondisinya. Dimanapun, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jadi mindset kita adalah mindset yang mau memberi karena kita ini berkat. Mau menolong karena kita ini sudah ditolong oleh Tuhan. Bukan hanya orang yang menerima pertolongan, tapi mau menolong. Mari kita kerjakan itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sampai berjumpa. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di HKBP Resort Rabalu. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan tak terukur oleh pikiran kami.
akal budi kami, dan tidak ada yang bisa mendiktenya. Dan Tuhan, Engkau mengenal kami jauh melebihi kami mengenal diri kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, anugerah Tuhan selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan pernah bertanya, kebaikan apa yang kami lakukan? Tanpa Tuhan pernah bertanya seberapa besar kesalahan kami. Tapi Tuhan senantiasa memberikan kasih karunia dan anugerah bagi kami. Dan terima kasih ya Tuhan, karena melalui itu kami orang percaya menyadari bahwa sebagai respon kami atas kebaikan Tuhan, kami harus memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan, harus menolong orang lain, atau bahkan memberi keperluan orang lain jika mereka membutuhkan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan hal itu, tanpa kami melihat kondisi kami, perekonomian kami, atau situasi hidup kami. Karena memang kewajiban dari orang percaya adalah menolong sesamanya, memberikan yang terbaik bagi sesamanya ya Tuhan. Ya Tuhan, bukakanlah hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka semakin rindu dan semakin melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap keluarga, setiap yang direncanakan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati HKBP Resort Rawalumbu, sehingga semuanya yang dikerjakan oleh gereja-Mu di sini ya Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan layak untuk dimuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kalau aku Tuhan, kaliling ngoluki, sogoti surga enekku pasang kamu.